anaknya Yazid bin Abi Sufyan. Nah, kemudian sebenarnya nanti penggantinya Yazid adalah anaknya Muawiyah bin Yazid, tapi Muawiyah bin Yazid nggak mau, ya. Kemudian diserahkan kepada Abdul Malik bin Marwan. Nah, zamannya Abdul Malik bin Marwan ini, ya, itu terjadi peristiwa terbunuhnya Abdullah bin Zubair di kota Mekah, Pak. Padahal beliau adalah bayi pertama yang ditahnik oleh Nabi, ditahnik ya Pak, ditahnik. Kemudian didoakan oleh Nabi. Ya. Beliau adalah putra dari Zubair bin Awam dan ibunya adalah saudaranya Aisyah, ya, saudaranya Aisyah. Nah, ini Aisyahnya Abu Bakar Siddiq ya Pak. Nah itu. Nah ini adalah sosok dari seorang Hajjaj yang sangat kejam. Tapi nanti insya Allah kita ceritakan tentang Hajjaj itu insya Allah besok Pak. Kita hari Ahad karena pembahasannya cukup panjang. Nah kemudian masalahnya adalah wajala yu'akhirus sholat. Jadi Hajjaj ini mengakhirkan sholat Pak. Sering mengakhirkan sholat. Kebiasaan beliau sholatnya di akhir-akhir. Masalahnya bukan sholat Isya tapi sholat lainnya. Nah ini jadi masalah. Kok pemimpin mengakhirkan sholatnya? Wasalan nas Jabiran, maka manusia masyarakat akhirnya bertanya kepada Jabir an sholatin Nabi, tentang sholatnya Nabi. Wabayyana lahu, kemudian Jabir ya bin Abdullah ya, Jabir kemudian menceritakan kepada mereka annahu kana yusolid duhur, bahwa sholat duhurnya Nabi indal muntasofil nahar, ketika waktu pertengahan siang, ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Kemudian wiyasoli asra, kemudian sholat asar, qabla an yatagayyara biyadu syamsi, ya, bayadu syamsi. Jadi ketika waktu asar itu, ya, ketika sebelum berubahnya cahaya putih Pak. Wa yusallil maghriba, dan sholat maghrib, ya, hina taqrubus syamsu, jadi ketika terbenamnya matahari. Wa yusalli fajra, dan sholat fajar bigolasin qabla an yantasira diyaul nahar. Jadi sholat fajar itu atau sholat subuh itu pada masih dalam keadaan gelap, ya, sebelum tersebar cahaya, ya, cahaya yang siang Pak. Nah itu waktu fajar Pak. Fakulu hadhihi sholawatil arba'i, ya, yubadiru biha min awalil waktiha, ya. Seluruh sholat-sholat yang 4 Pak itu dikerjakan pada awal waktunya. Amal isya'u, ada sholat isya, ya, itu dikerjakan, ya, ketika idarahul mujtama'u, ketika, ya, Rasulullah melihat para sahabat berkumpul di masjid, maka ajalah, kemudian Rasul menyegerakannya pada waktunya, ya, ya. Kemudian kalau mereka datangnya terlambat, ya, atau di dalam Masjid Nabawi itu tidak banyak orang, maka beliau mengakhirkannya. Nah, kenapa? Li'anna tahhiraha ahabbu ilaih, maka sesungguhnya, ya, mengakhirkan sholat isya itu lebih disukai oleh beliau, ya. Nanti Rasulullah juga pernah melakukan sholat isya sebelum pertengahan malam Pak, sekitar jam 11, dan Rasulullah menyatakan inilah sholat terbaik, sholat isya, ya. Tapi dia tidak ingin menyusahkan umatnya. Maka kalau kita tidak bisa seperti itu, maka kita bisa mengawalkan sholat bersama-sama berjamaah di masjid, ya. Tapi kita tidak berarti mengakhirkan sholat, kita sholat sendirian Pak. Gak bisa. Kalau sholat sendirian tetap pahalanya sedikit, ya. Kalau bisa kita mengakhirkan sholat secara berjamaah sebagaimana dilakukan oleh Nabi ketika terlambat para sahabat, maka beliau mengakhirkannya. Tetap sholatnya di masjid Pak, tetap sholatnya di masjid. Bukan berarti kita mengakhirkan, kita biarkan, kita tidak sholat jamaah, kita sholat di rumah, ya, boleh Pak, cuma kan pahalanya sedikit, ya. Lebih baik kita bersama-sama dengan
jamaah. Karena jamaah ini seperti ini kebanyakan adalah pada waktunya, maka kita pada waktunya. Ya kecuali tadi pada ada acara, misalnya pengajian biasanya di malam Jumat di rumah-rumah, maka biasanya sholat isya-nya terlewat, maka kita bisa lakukan setelah sholat isya, maka kita bersama-sama berjamaah untuk melakukan sholat isya. Gitu Pak ya. Maka di sini faidah yang kita ambil dari hadis ini ya, masru'iyatun ta'jilus shalah. Jadi syariat ya menyegerakan sholat di awali waktiha. Itu ada awal waktunya. Illal isya'a, kecuali sholat isya. Ya, kecuali sholat isya kita bisa akhirkan ya. Bisa kita akhirkan. Yang kedua ya, ya husnu riayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perhatian dari Nabi Muhammad li ummatihi kepada umatnya wajibinabuhu, beliau menjauhkan ma yasuqu, apa-apa yang menyusahkan alaihim, atas mereka, atas umatnya. Jadi Rasulullah juga tidak menyulitkan umatnya ya, ketika ada kegiatan boleh sholat isya itu kita mengundurkan waktunya, hanya sholat isya Pak, sholat lain-lainnya semua pada awal waktu kecuali sholat isya. Itu yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan sampai sini? Ini tanya cukup? Cukup, kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.